Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Oktaviani, NIM A2101808030. Nah, eh, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menganalisis regresi linear berganda. Nah, ini kasusnya seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan Price Earning Ratio PER atau Return on Investment ROI terhadap harga saham. Dengan ini, Bambang menganalisis dengan bantuan program SPSS dan alat analisisnya itu regresi linear berganda. Dari sini dapat diketahui bahwa variabel independennya itu ada PER dan ROI, atau X1-nya ada PER, X2-nya ada ROI, dan variabel dependennya itu ada harga saham atau Y-nya harga saham. Penguji pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Data-data yang dapat ditabulasi, nah ini data-datanya. N-nya itu sebanyak 18. Nah, nanti yang akan saya jelaskan yaitu mengenai uji F, uji T, dan membuat persamaan, rumus persamaannya, membuat rumus persamaan. Kemudian data ini kita pindah dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, di sini udah saya save, namanya soal UAS. Kemudian kita lakukan analisis, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Kita langsung import datanya. Karena file kita tadi dalam bentuk Excel, sehingga kita ganti dulu file of type-nya dalam bentuk Excel. Kemudian file nama kita isi soal UAS, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, ini data kita tadi, variabel view-nya. Untuk desimal kita ganti 2, dan labelnya kita kasih tahun ke harga saham, kemudian PER ROI. Kemudian kita kembali ke data view, kita lakukan analisis, kita klik analyze, kemudian regression linear. Ini kan ada kolom dependent. Nah, harga saham itu kan variabel dependent, kita masukkan ke kolom dependent. Untuk PR dan ROI tadi kan itu variabel independent, kita masukkan ke kolom independent. Kita klik statistik. Nah, untuk tingkat kepercayaan kita itu sebesar 95%. Kemudian model fit kita centang dan estimate kita centang. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah output SPSS-nya. Pada variabel enter, ROI PR itu kan variabel independennya, dan variabel dependennya itu harga saham. Kita lanjut ke kolom yang model summary. Nah, model summary ini untuk mengetahui ya seberapa besar kontribusi ROI PER terhadap harga saham. Kita lihat pada adjust R square. Nah, ini adalah 0,742. Kita jadikan persen itu kita kalikan 100%, sehingga jadi 74,2% merupakan kontribusi ROI dan PER terhadap harga saham. Nah, kemudian kita lakukan uji F. Nah, uji F ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROI dan PER secara bersama-sama itu mempengaruhi harga saham. Nah, di sini kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Kan untuk mengetahui secara bersama-sama. Jadi hipotesisnya,
H0 sama dengan PR dan ROI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Kemudian H1-nya, PR dan ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Rumus untuk menarik kesimpulannya yaitu H0 ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari nilai F tabel. Dan H0 diterima, ini H0 ditolak, H0 diterima, nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai F hitung kurang dari nilai F tabel. Kita kembali ke output SPSS-nya lagi. Nah, output SPSS-nya, signifikansinya kita lihat yang pada tabel ANOVA untuk menguji menguji F, maaf, menguji F itu nilai signifikansinya 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan nilai F hitung itu sebesar 25,465. Itu kita bandingkan dengan nilai F tabel. Untuk mencari nilai F tabel yaitu DF1 itu K-1. K-nya itu 3 dikurang 1 berarti 2 dan DF2 yaitu N. N kita itu 18. Nah, ini 18. Kemudian dikurang K. 18 kurang 18 dikurang 3, yaitu 15. Atau kita dapat lihat di sini, DF1-nya adalah 2, DF2-nya adalah 15. Kemudian kita lihat pada tabel F-nya. Tabel F-nya tadi adalah, nah gini. DF1-nya adalah 2 dan ini 15. Nih, 15. 3,682 kita bandingkan dengan nilai F hitungnya 3,682. Kita kembali ke output 3,682 dan nilai F hitungnya 25,465. Artinya F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Sehingga tadi kita buka lagi. Nah, untuk menarik kesimpulannya, apabila HO ditolak, nilai F hitung tadi kan lebih besar dan nilai F tabelnya itu lebih kecil. Berarti F hitungnya lebih besar. HO ditolak. Jadi yang diterima adalah H0 ditolak. Artinya H0 ditolak. H1, PER dan ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Ini kesimpulannya adalah PER dan ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Karena H0-nya ditolak. Kemudian kita lakukan ini kan uji F-nya udah selesai. Kemudian kita ke uji T. Nah, untuk uji T kita lihat pada kolom koefisien. Nah, kita bandingkan antara signifikansi. Kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk uji T ini, uji T untuk F tadi kan secara bersama-sama. Kalau uji T itu secara sendiri-sendiri. Kita buat hipotesisnya. Untuk hipotesisnya. Nah, kita cari yang kita buat hipotesis yang PR terlebih dahulu. H0 PR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. H1-nya PR berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Rumus untuk menarik kesimpulan ini kita gunakan rumus H0 ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari nilai T tabel. Dan H0 diterima apabila nilai signifikansi 0,0 lebih dari 0,05 atau nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Nah, kita buka ke output SPSS-nya lagi. Nah, ini kan
PER nilai signifikansinya 0,227 itu lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima. Dan T kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Lebih besar mana? Apabila lebih besar tadi kan ditolak, ditolak H0-nya. Nah, ini kan T hitungnya min 1,259. Kita bandingkan dengan nilai T tabel. T tabelnya rumusnya itu signifikansi dibagi 2, kemudian dibandingkan dengan N min 2. Signifikansinya tadi kan 5% atau 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Kita langsung buka aja di tabelnya. Nah, tabel T. Nah, 0,025. Sedangkan tadi kan N-nya itu 18 dikurang 2, berarti 16. Dan 5% dibagi 2, yaitu 0,025. Yaitu 2,119. Atau kita bulatkan saja 2,120. 2,120. Kita kembali ke ini. Nah, kita bandingkan nilai T hitung dengan T hitungnya tadi min 1,259, yaitu kurang dari T nilai T tabel. Nilai T tabelnya 2,120. Artinya H0 diterima. Kita buka tadi H0. Apabila H0 diterima, berarti ini PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Ini kesimpulannya. Kemudian kita uji yang ROI. Nah, untuk ROI kita buat hipotesisnya juga. Ini hipotesisnya. H0 ROI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan H2-nya ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. H0 ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari nilai T tabel. Nah, begitupun sebaliknya diterima. Nah, nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Nah, kita kembali ke output SPSS-nya. Ini nilai signifikansi 0,005, artinya kurang dari 0,05. 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Artinya signifikansi ROI yaitu 0,00. Artinya H0 ditolak. Kemudian T hitungnya 5,964, sedangkan nilai T tabelnya tadi 2,120. Artinya T hitung lebih besar. T hitung lebih besar dari nilai T tabel. H0 ditolak. Kita lihat kesimpulannya tadi. Nah, kesimpulannya tadi. Nah, H0 ditolak. Berarti H0 ditolak, tadi kan nilai T hitung lebih dari nilai T tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. H0 diterima. Yang diterima adalah H2-nya, yaitu ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka lagi ke output SPSS-nya. Nah, di sini kita membuat rumus persamaannya. Rumus persamaannya Y sama dengan A plus B dalam kurung X1 plus B dalam kurung X2. Nah, nilai A-nya itu kita dapat lihat di constants, yaitu 4662,491. Nah, B-nya, B yang pada PER, kita lihat pada kolom standar koefisien beta, yaitu min
0,214 dan ROI-nya standar beta yang ROI 1,012. Nah, dapat kita buat rumus. Y-nya tadi, Y kan harga saham. Harga saham sama dengan A, A-nya 4662,491 min, ini kan min 0,214 dalam kurung PER, kemudian plus 1,012 dalam kurung ROI. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Rumus persamaannya Y plus B X1 plus B X2. Harga saham 4662,491 min 0,214 dalam kurung PER plus 1,012 ROI. Nah, apabila PER nilainya 3 dan ROI nilainya 2, jadi tinggal ini saja. Min 0,0214 dikali dengan 3 dan 1,012 kalikan dengan 2. Kemudian dikurangan 4662,491 dikurang dari hasil ini. Kemudian ditambah dengan hasil ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Nah, untuk itu, output SPSS-nya kita simpan juga bisa. Kita simpan, kita klik file, kemudian export. Kita akan simpan dalam bentuk Word. Tipenya kita Word, klik Word, kemudian kita mau simpan di mana, kita pilih ini, UAS. Ya, UAS. Saya beri nama output SPSS Dina Oktaviani A21 A2101830. Kita klik save. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil output SPSS kita udah tersimpan. Nah, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.